Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Milka. Oh, Milka, Kak Milka di sini nih ya. Apa? Kak Milka, inget gak kalau hari ini hari apa? Hari Minggu. Nah, kita kan dapat tugas WL di Siloh Kids sama-sama. Iya. Kok masih pakai piyama? Hampir siap. Oh, Masih dingin. Jangan malas dong. Ingat ya. Jangan malas. Harus cepat-cepat siap. Oh, iya. Kita harus jadi contoh ya. Betul Iya sekali. ya. Tunggu sebentar ya. Adik-adik, Kak Milka siap-siap dulu ya. Sebentar ya. Dah. Shalom Siloh Kids. Apa kabarnya adik-adik semua? Semua tentunya sehat. Betul? Wow, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah seminggu gak ketemu. Wah, semuanya sehat semua, semuanya semangat ya. Sekarang ingat gak kalau kakak tanya, Shalom Siloh Kids. Saya sehat, saya kuat, saya diberkati. Oke, ternyata Kak Milka rajin. Adik-adik sudah siap melayani Kak Milka? Tadi itu Kak Milka ingat adik-adik, kita ini kan anak-anak Tuhan. Nah, anak Tuhan harus cepat, tidak boleh malas. Jadi tadi mandi cepat, ganti baju cepat, makan juga cepat, mau ketemu Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Kak Milka. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian pagi hari ini, kita mau sama-sama tutup mata, kita mau berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami dapat berbakti. Walaupun melalui online, tapi kami percaya kami semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kakak-kakak kami, urapi semuanya sehingga kami boleh mendapatkan berkat hari ini yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita nyanyi itu lagu yang aku senang jadi anak Tuhan. Kan pas, nggak boleh malas-malas itu. Yuk siap, musik. Senang jadi anak Tuhan, aku senang
boleh apa tadi? Bohong, males, terus berantem, nakal. Iya, berarti kalau anak Tuhan tidak bohong, kalau anak Tuhan tidak males, kalau anak Tuhan tidak nakal, Iya. pasti dicinta Tuhan. Nah, kalau dicinta Tuhan itu berarti di mana-mana hati kita senang. Kita duduk senang, kita berdiri senang, kita berjalan juga senang. Yuk sama-sama bangkit berdiri adik-adik. 1, 2, 3. Pinter semua. Musik. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong duduk senang, berlari senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Sekali lagi, hatiku selalu senang. Kita sekarang mau mendengarkan teman-teman kita. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau membacakan firman Tuhan. Juga ada yang mau membacakan anak teman-teman kita yang berulang tahun. Nanti kita bisa berdoa bersama bagi yang berulang tahun. Siap? Boleh duduk dulu. Matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi teman-teman, hari ini Angel ingin membacakan ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan Yesus memberkati. Dadah.
Oke teman-teman, sekarang di sini aku ingin membacakan untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Di sini ada Gracious Gali Rafrinda tanggal 8 Maret kelas Philadelphia. Dan ada Elvina Leoni Juwita Wibowo tanggal 11 Maret kelas Philadelphia. Dan selanjutnya ada Aneta Loriana Nugroho tanggal 13 Maret kelas Ecclesia. Dan yang terakhir di sini ada Ivona Josephine Heru tanggal 13 Maret kelas Stefanus. Dan itulah teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan teman-teman kita. Sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yuk, kembali kita memuji Tuhan. Kembali kita berdiri sama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk-Mu, kami sudah membaca firman, dan sebentar kami sungguh berbahagia, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan setiap minggu, tambah dan tambah dekat, tambah dan tambah mengenal Engkau. Tuhan, tadi ada beberapa teman kami yang berulang tahun. Kami tahu Engkau mengasihi mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau memberi masa depan bagi mereka.
dalam hal sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, semuanya ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau duduk tenang, mau duduk siap manis mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak kami yang membawakan firman, dan memberkati kami supaya kami bisa tenang mendengarkan sampai selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Sila Kids. Yuk kita main-main yuk. Permainannya kali ini disebut bersyukur atau bersungut-sungut. Nah, coba supaya wajahnya ini lebih jelas bisa ditampilkan. Jreng 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 jreng. Ada bersyukur, ada bersungut-sungut. Nah, apa itu bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu mengeluh terus-menerus. Bersyukur itu berterima kasih, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Nah, sekarang permainannya seperti ini. Kakak akan sebutkan satu kalimat, kakak akan sebutkan satu situasi, nanti adik-adik jawab dengan peraga, oke? Dengan ekspresi. Kalau jawabnya bersyukur, gini. Kalau jawabnya bersungut-sungut, gini. Kembangkan. Cuma 3 kalimat, cuma 3 situasi, cuma 3 cerita. Yang pertama, bisa ditampilkan jreng 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 jreng. Nih, mainan dirusakkan teman. Bersyukur atau bersungut-sungut? Loh, ada yang bersungut-sungut. Tapi ada kakak yang bersyukur. Pasti kakak sudah gak demen mainan mobil-mobilan. Tapi gak apa-apa. Ada juga yang bersyukur walaupun mainannya dirusakkan, tetap sukacita. Bagus. Sekarang kita ganti situasi yang kedua. Jreng, 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 jreng. Sakit. Di rumah sakit. Badannya sakit sekali. Bersyukur atau bersungut-sungut? Bersyukur sih, tapi kemudian bersungut-sungut. Enggak ya, kita mau sama-sama belajar. Walaupun dalam keadaan sakit, badan tidak nyaman, belajar untuk mengucap syukur. Situasi yang ketiga. Sekarang jreng 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 jreng. Ditinggalkan oleh teman-teman. Gak ada yang mau bermain bersama. Dikata-katain, diejek oleh teman-teman. Bersyukur atau bersungut-sungut? Sedih ya? Sedih kan? Kalau kita ditinggalkan seorang diri itu sedih loh. Lebih lagi, bagaimana kalau 3-tiganya tadi kita alami dalam waktu yang bersamaan? Mainannya dirusakkan teman, pas kita lagi sakit, sudah kayak begitu ditinggalkan dan dikata-katai sama teman-teman. Apakah kita bisa bersyukur atau bersungut-sungut? Yang mana ya? Gak gampang ya untuk tetap bersyukur ketika mainan kita dirusakkan teman. Apalagi kalau mainan yang kita sayangi. Lebih lagi kalau waktu itu kita lagi sakit. Badan kita sakit, kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma tahu mainan kita dirusak, tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Diinfus, disuntik, suruh minum obat. Aduh gak enak sekali. Gak gampang ya ngucap syukur ya. Ditambah lagi, kita ditinggal sendirian. Gak ada teman yang mau deket sama kita, gak ada teman yang mau bermain sama kita, gak ada teman yang peduli sama kita.
Waduh, dalam keadaan seperti itu, bisakah tetap mengucap syukur? Emang ada orang yang mengalami kerugian, dirusakkan, dirugikan oleh teman, terus sakit, ditinggal teman? Emang ada? Ada orang yang kayak gitu mengalami semuanya itu dalam waktu berbarengan dan tetap bisa mengucap syukur. Ada apa? Ada. Ada adik-adik. Siapa coba? Jreng, 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 jreng. Namanya siapa? Ayub. Ayub. Coba lihat badan Ayub. Coba lihat badan Ayub. Waduh, dia sampai tertunduk, penuh luka, penuh bisul. Udah kayak gitu dimarah-marah lagi. Waduh, emang enak apa sakit dimarah-marah? Gak enak ya? Coba lihat gambar Ayub. Jreng, 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 jreng. Tuh yang pertama. Ayub mengalami apa coba? Bukan mainannya dirusak teman, tetapi hartanya dirampok. Wah, keledainya, kambing dombanya, unta-untanya, jumlahnya ribuan, semuanya dirampok. Aduh, kalau kita mainannya dirusak sedih, kehilangan uang sedih dong. Yang barusan terima angpau-angpaunya hilang sedih. Lah ini Ayub hartanya dirampok. Bukan cuman itu. Kedua, anak-anaknya mati. Buat seorang ayah sangat sedih sekali kalau menguburkan mayat anaknya. Orang tua gak akan senang melihat kematian anak-anak. Sama seperti anak-anak juga tidak akan mau, tidak akan senang ketika orang tua kita meninggal. Ya, sedih. Bukan cuma itu. Yang ketiga, apa yuk? Menderita sakit. Coba lihat sekujur tubuh Ayub. Dari kepala sampai ujung kaki. Semuanya penuh luka. Penuh bisul, bernanah. Bau sekali. Aduh, ini sakit apa ya? Sakitnya kok parah sekali. Waduh, bukan cuman itu. Hartanya dirampok, anak-anaknya mati, ia menderita sakit tambah lagi. Dicemooh sahabat-sahabatnya. Dicemooh itu dikata-katai sama sahabat-sahabatnya. Mungkin mirip kayak dibully ya. Sahabat-sahabat Ayub bilang, kamu sih dosanya besar, makanya kamu penyakitan. Sedih sekali. Tetapi hebatnya Ayub 1 ayat 22 katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ketika hartanya dirampok, ternyata Ayub bisa mengucap syukur. Jreng, 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 jreng. Ketika anak-anaknya mati, ternyata Ayub mengucap syukur. Ketika ia menderita sakit, ternyata Ayub tetap mengucap syukur. Dan ketika dia ditinggal sahabat-sahabatnya, dicemooh, dikata-katai sahabat-sahabatnya, Ayub tetap mengucap syukur. Wow, kok bisa ya? Di tengah semua penderitaan itu, Ayub tetap mengucap syukur. Bahkan ayat ke-20 bilang,
Ayub sujud menyembah kepada Tuhan. Kok bisa ya? Kok Ayub nggak bersungut-sungut? Kok Ayub nggak marah-marah sama Tuhan? Kok Ayub tidak menyalahkan teman-temannya? Ayub tidak balas mengata-ngatai teman-temannya? Tidak. Kok bisa ya? Apa ya rahasianya? Jreng, 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 jreng. Ayub 29 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Kakak yang sudah bisa baca, ikut Kak Desi baca bareng ya. Adik yang belum bisa baca, dengerin Kak Desi bacakan ya. Ayub 29 ayat 4. Firman Tuhan berbunyi, ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ini toh rahasianya. Ternyata Ayub itu bergaul dengan Allah, bergaul karib, bersahabat dengan Allah sejak masa muda. Dari Ayub kecil, dari Ayub remaja, dari Ayub muda, dia bergaul dengan Tuhan terus menerus. Di mana? Di gereja. Ayat ini tidak mencatat di gereja. Rupanya zaman itu belum ada gereja seperti sekarang ya. Sekarang di dekat rumah kita ada gereja. Tapi zaman Ayub rupanya belum. Di mana Ayub bergaul karib dengan Tuhan? Di dalam kemahnya. Artinya di rumah. Rupanya orang pada masa itu masih tinggal di kemah. Belum tinggal di rumah. Di dalam kemahnya, di tempat tinggalnya, Ayub bergaul karib dengan Allah. Cocok dong. Sekarang ini kan masa pandemi. Sekarang ini kan masa kita tidak bisa beribadah sama-sama di gereja. Tapi ternyata di rumah, di tempat tinggal kita, ini kesempatan yang baik. Kita tetap bergaul karib dengan Allah. Jreng, 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 jreng. Ayub dekat dengan Allah. Itu sebabnya ia bisa bersyukur meskipun di tengah penderitaan. Tubuh Ayub itu sakit sekali. Kalau digerakin lecet, sakit sekali. Perih gak karu-karuan, sakit tapi gatal kalau digaruk perih sekali. Tetapi ternyata di tengah penderitaan seperti itu, di tengah kehilangan sebab Ayub jatuh miskin mendadak, dia kehilangan anak, dia kehilangan sahabat. Ternyata Ayub tetap bisa memandang Allah, tetap bisa bersyukur. Kenapa tadi? Karena dari muda, dari anak-anak, Ayub sudah bergaul karib dengan Allah. Nah, jreng, 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 jreng. Intimacy, dekat dengan Allah. Itu membuat kita tetap kuat di tengah kesulitan. Ketika kita ditinggal teman-teman, kita tidak lantas mudah benci sama teman. Tidak. Kita tetap kuat. Kita tetap mengasihi sebab kita anak Allah. Kita kuat karena kita bergaul dengan Tuhan. Ketika kita harus kehilangan, entah kehilangan mainan, uang saku, kehilangan apa macam-macam, kita tetap kuat karena kita dekat sama Tuhan. Bahkan ketika kita sakit, gak ngomel-ngomel, gak marah-marah, melulu gak merengek-rengek, gak nangis-nangis. Aduh. Gak gitu terus-terusan. Kita bisa kuat. Karena ada Allah. Karena kita dekat dengan Allah. Yuk teman-teman yang ada di rumah.
baik adik-adik maupun kakak-kakak, ini adalah waktu yang indah di mana kita bergaul karib, bersekutu, intimasi dengan Bapa kita. Yuk kita buka hati. Kak Desi panggil ya, Kak Teresia dan Kak Milka. Kita mau sama-sama naikkan sebuah lagu, Ku Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Sini kakak. Mari kita sama-sama mau buka hati. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Katakan sama-sama, aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari kita bergaul dengan Allah. Mari kita mendekat kepada Allah. Bergaul dengan Allah membuat kita kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Ayub bisa kuat di tengah penderitaan karena dia bergaul dengan Engkau. Kami pun mau Tuhan jadi orang yang tetap kuat di tengah kesulitan yang kami hadapi. Kami mau bergaul dengan Engkau. Kami rindu untuk mendekat kepadamu. Roh Kudus, ampuni dosa kami. Kalau mungkin kami banyak membuang waktu dengan sia-sia dan tidak melakukan firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon kiranya Engkau jagai, Engkau lindungi setiap kami. Engkau bawa kami mendekat kepada Kristus, mendekat kepadamu. Tuhan, tolong kami. Sebab dunia sangat menarik kami. Dunia ingin supaya kami tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi kami mau dekat dengan Engkau ya Allah. Itu sebabnya Roh Kudus pimpin kami. Bawa kami kepada Yesus. Supaya kami bisa bergaul karib. Kami taat firman-Mu.
Kami cinta firman-Mu, setia melakukan firman-Mu. Dengan demikian kami akan menjadi kuat sama seperti Ayub. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit pagi hari ini, sembuhkanlah setiap kami. Jamah kami Tuhan. Supaya kami sembuh, supaya kami boleh menikmati kesehatan yang daripada Engkau. Kalau ada di antara kami yang saat ini hatinya sedang kesal, hatinya sedang kecewa, Tuhan tolong beri kami kasih-Mu, supaya kami boleh seperti Ayub, memandang kepadamu, tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami bergembira Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dekat dengan kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Nah adik-adik, kebaktian online-nya sudah selesai. Semua bersuka cita? Iya. Semua dapat berkat? Iya. Nah, kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Jamnya sama, channelnya juga sama. Kalau perlu, pasang alarm. Yeay.